Selamat pagi anak-anak. Nah, baik. Di sini kita bertemu lagi di pertemuan kedua. Nah, apa kabar pagi hari ini anak-anak? Oke, kalau semuanya sehat-sehat semua. Nah, di sini Ibu akan menanyakan, di sini apa hadir semua? Oke, semuanya hadir ya. Nah, di sini minggu lalu Ibu sudah memberikan atau memberitahukan kita akan belajar apa? Nah, di sini kita akan belajar membahas tentang hewan khas Kalimantan dan budaya lokal. Nah, sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai mata pelajaran kita pagi hari ini. Nah, di sini Ibu akan memimpinnya. Ayo tundukkan kepala, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah, kita di sini akan melanjutkan mata pelajaran kita yang minggu lalu yang belum disampaikan. Nah, baik didik semua anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang definisi hewan khas Kalimantan. Anak-anak, apakah anak-anak tahu apa-apa saja hewan-hewan Kalimantan? Sebelum Ibu menjelaskan definisinya. Baik, kalau anak-anak tidak tahu, Ibu akan menjelaskan mengenai hewan-hewan Kalimantan. Hewan Kalimantan adalah spesies fauna yang khas dan mengisi ke ekosistem Pulau Kalimantan, termasuk berbagai jenis mamalia, burung, reptil, dan ikan. Sebagian besar habitat di hutan hujan tropis. Nah, hewan-hewan ini mencerminkan keragaman hayati yang tinggi dan banyak diantaranya merupakan spesies endemik. Artinya mereka hanya ditemukan di Kalimantan dan tidak ada di tempat lain. Contohnya apa anak-anak? Apakah anak-anak tahu? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan. Contohnya ini, hewan Kalimantan yang terkenal meliputi orangutan. Apakah anak-anak tahu orangutan? Oke, kalau tidak tahu, Ibu akan menjelaskan orangutannya seperti bekantan, burung enggang, dan jenis-jenis hewan lainnya. Nah, hewan-hewan ini penting atau tidaknya untuk keseimbangan ekosistem, tetapi juga memiliki nilai budaya dan konservasi bagi masyarakat lokal. Nah, mengenai hewan khas Kalimantan ini terdiri dari memahami jenis-jenis hewannya dan makanannya dan tempat tinggalnya. Dan hewan-hewan Kalimantan ini, apakah kalian tahu di antaranya apa-apa saja? Apa kalian sudah pernah melihatnya? Baik, kalau belum pernah melihat, Ibu akan tunjukkan fotonya atau gambarnya ya. Nah, kalau ini hewan Kalimantan, ini apa namanya anak-anak? Oke, ini adalah hewan bekatan. Nah, hewan bekatan ini sudah hampir punah di Kalimantan, maka ini wajib dilestarikan atau dijaga. Dan hewan Kalimantan yang kedua, yang hampir punah, nah ini hewan Kalimantannya pesut makam. Nah, pesut ini juga hampir punah dan dilestarikan. Dan ini, pesut ini berwarna abu-abu dan habitatnya di air makam. Yang ketiga, ini gambar apa Nana? Nah, ini gambar hewan burung enggang. Burung enggang ini sudah hampir punah. Bahkan bisa dikatakan sudah mau punah. Dan jarang ditemukan di Kalimantan. Atau sudah pernah diburu orang atau sudah diburu orang yang memerlukan atau membudidayakan segala bulu-bulunya atau tanduknya. Terbalik. Nah, ini burung enggang. Mereka ini ciri khasnya cantik sekali, punya bulu yang bagus, kepala yang indah, patutnya yang runcing, dan bulu ekornya yang indah. Nah, ini burung enggang ya anak-anak. Nah, ini. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya. Nah, mengenali hewan khas Kalimantan berdasarkan habitatnya. Nah, apa kalian tahu habitat dari hewan yang tadi Ibu tunjukkan yang pertama ini? Apa kalian tahu habitat bekatannya di mana? Oke, kalau tidak tahu Ibu jelaskan. Nah, habitat dari bekatan ini, mereka memahami jenis-jenis hewan yang hidup di Kalimantan dengan menghubungkan pada lingkungan tempat tinggal mereka. Habitat mereka ini adalah di tempat hidup atau suatu makhluk hidup yang menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, air, tempat berlindung, dan ruang untuk berkembang biak. Seperti apa anak-anak? Nah, kalau bekatan ini, contohnya orangutan atau bekatan. Nah, habitat mereka ini di hutan hujan tropis, khususnya di daerah Kalimantan atau di darat atau di daratan rendah dan rawa yang gembur. Nah, penyesuaian merekanya bagaimana? Nah, mereka hidup di pohon dan memakan buah-buahan serta di raunan dan banyak ditemukan di hutan.
Nah, mereka ini makannya seperti dedaunan, buah-buahan, minum, dan juga mereka tinggal di pohon-pohon kayu yang agak tinggi ya. Nah, dia agak rendah-rendah di rawa. Nah, itu habitat mereka. Nah, habitat yang kedua ini. Nah, yang kedua ini bekatan tadi. Bekatan ini hidup hujan atau rawa-rawa dan hutan dekat sungai. Nah, penyesuaian mereka di mana anak-anak? Nah, mereka ini hidup besar dan kebiasaan hidup di dekat aliran-aliran sungai yang membentuk mereka unik karena mereka sering berenang. Nah, kalau bekatan ini, mereka senang sekali berenang atau mereka ini jago berenang, menyeberang. Nah, perairan, mereka ini memakan segala tumbuh-tumbuhan. Nah, habitat mereka ini kan di sungai ya. Di sungai, di perairan ini. Mereka ini juga penyesuaiannya itu besar. Kebiasaan hidup mereka ini memakan ikan, terus mereka ini memakan dedaunan juga dan buah-buahan. Dan yang ketiga ini apa, anak-anak? Yang ketiga ini adalah pesut makam. Nah, pesut makam ini habitatnya di mana? Nah, kalau anak-anak tahu, coba jawab di mana. Oke, kalau tidak tahu, Ibu akan jelaskan. Nah, habitatnya di Sungai Makam dan danau yang terhubung di Kalimantan. Nah, pesut ini tinggalnya tuh dan hidupnya di danau atau di perairan Sungai Makam. Nah, penyesuaian gimana? Hewan ini menghadapi atau mengatasi untuk hidup di perairan air tawar, tidak seperti lumba-lumba lainnya yang biasanya di laut. Nah, kalau pesut makam ini, dia tidak tinggal di laut ya, dia tinggal di air tawar atau di perairan, karena mereka ini berbeda dengan lumba-lumba. Nah, melalui habitatnya, dengan hewan-hewan yang tadi Ibu sebutkan, kita dapat mengidentifikasi hewan-hewan ini atau kas ini memahami kebutuhan ekosistemnya dan mengenali pentingnya melestarikan lingkungan di tempat mereka tinggal. Nah, ketiga hewan itu wajib kita lestarikan di tempat tinggalnya masing-masing dan wajib dilestarikan. Nah, mereka ini hampir punah, maka kita wajib melestarikan. Nah, di sini apa anak-anak sudah paham tentang penjelasannya? Kalau sudah paham, Ibu akan melanjutkan penjelasan yang selanjutnya ya. Nah, habitat hewan khas Kalimantan. Nah, siapa tahu nih habitatnya seperti hewan darat. Ayo anak-anak, siapa tahu tunjuk tangan. Hewan darat apa? Ayo. Nah, kalau tidak tahu Ibu akan menjelaskan. Hewan daratnya seperti bekatan tadi ya anak-anak. Nah, bekatan ini tadi orangutan adalah lingkungan alam tempat hidup dan berkembang biak orangutannya. Habitat ini biasanya berupa di hutan hujan tropis yang menyediakan semua kebutuhan dasar orangutan. Nah, seperti apa kebutuhan dasarnya? Nah, di sini Ibu akan menjelaskannya ya. Kebutuhan dasarnya seperti memakan air, tempat berkembang biak orangutan terutamanya ditemukan di Pulau Kalimantan atau Pulau Borneo dan Sumatera. Nah, selain pulau itu, bekatan ini jarang ditemukan atau tidak ada selain hutan Kalimantan atau Borneo atau Sumatera Barat. Nah, makanan utama mereka ini apa? Tadi Ibu sudah jelaskan kan? Ayo sebutkan apa makanan utama orangutan tadi. Makanan utama orangutan ini seperti buah-buahan, daun-daunan, kulit kayu, bunga, dan serangga. Namun, habitat mereka saat ini terancam oleh deforestasi, perubahan dan lahan yang atau kebakaran hutan yang menyebabkan kepunahan atau populasi orangutan terus menurun. Upaya konservasi yang dilakukan untuk melindungi habitat mereka agar berlangsungnya spesies ini tetap terjaga. Ayo, kita harus menjaga kelestarian hutan, harus tidak boleh bakar-bakar hutan sembarangan, tidak boleh menebang hutan secara liar. Terus kita harus menjaga hutan dan kita harus menjaga dan membersihkan lingkungan hutan. Seperti kita ini bergotong royong dan menanam pohon yang baru, kayak nih tanah gersang. Kalau tanah gersang ini rusak kan hutannya atau tanahnya longsor, nah terjadi banjir. Nah, kalau tidak ada mereka ini, tidak ada bekatan, maka populasi hutan itu menurun. Nah, terus yang kedua nih hewan air tawar ini. Apa tadi hewan air tawarnya? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan hewan air tawar ini seperti pesut makam. Nah, ini seperti ini tadi ya, anak. Nah, pesut makam ini adalah jenis lumba-lumba air tawar yang hidup di Sungai Makam, Kalimantan Timur, Indonesia. Nah, dan hewan ini sering juga disebut sebagai lumba-lumba atau pesut makam. Ini memiliki ciri khas tubuh yang berwarna abu-abu. Nah, ini abu-abu. Nah, bisa dilihat kan anak-anak, abu-abu. Nah, dengan perut yang lebih terang, perut mereka lebih terang dan mencolok ya. Nah, kepala bulat tanpa moncong. Kalau kalian sering melihat lumba-lumba yang asli atau yang di laut, agak ada bedanya dikit ya kan. Kalau ini agak bulat, kalau lumba-lumba yang di laut, mereka tuh agak runcing, agak panjang kepalanya. Nah, ini perbedaannya ya anak-anak. Nah, dan sirip punggung kecil serta membulat.
Nah, pesut makam ini merupakan salah satu spesies yang sangat terancam punah akibat berbagai faktor seperti degradasi habitat populasi air, aktivitas peningkatan ikan dengan alat berbahaya seperti apa? Seperti pukat harimau, serta tembak dengan kapal. Ya. Spesies ini menjadi ikan konservasi di Indonesia, yang khususnya di Kalimantan, karena populasinya yang terus menurun dan pentingnya peran dalam ekosistem sungai. Nah, lumba-lumba ini atau pesut makam ini sudah hampir punah ya anak-anak, dan kita di sini menjaga kelestarian mereka agar mereka ini tidak punah dan dijaga kelestariannya. Nah, yang selanjutnya hewan udara. Hewan udara ini apa anak-anak? Seperti apa? Coba anak-anak sebutkan. Seperti apakah hewan udara ini? Seperti apa? Seperti burung enggang kah? Ya. Nah, hewan udara ini burung enggang, juga dikenal sebagai rangkong. Ini burung ini jenis burung yang termasuk dalam keluarga Boceratidae. Nah, burung ini memiliki ciri khas berupa paruh yang besar. Nah, paruh yang besar ini merupakan ciri khas burung enggang atau burung rangkong yang melengkung ke bawah dan sering dilengkapi dengan struktur tambahan seperti tanduk. Nah, ini tanduknya yang warna kuning ini ya. Ini tanduknya. Di bagian atas paruhnya. Nah, burung enggang ini dapat ditemukan di kawasan tropis dan subtropis, Antartika serta Asia. Nah, termasuk di Indonesia juga, khususnya di Kalimantan dan Sumatera. Nah, burung enggang ini kita bisa menemukannya di Kalimantan atau di Sumatera. Burung enggang ini juga dijaga dan dilestarikan. Nah, hampir punah juga, atau bisa dikatakan punah. Nah, burung enggang memiliki peran penting dalam ekosistem. Nah, peran pentingnya apa ini? Nah, perannya sebagai penyebar biji-bijian, terutama dari buah yang mereka makan. Nah, yang mereka makan nih, buah biji-bijian ini, bijinya mereka tabur-tabur di hutan-hutan, maka bisa tumbuh dan menjaga kelestarian alam. Nah, kelestarian hutan tropis. Nah, seperti itu ya anak-anak. Namun banyak spesies burung enggang kini terancam punah. Kenapa bisa terancam? Ya seperti ini, seperti manusia memburu burung-burung enggang atau hewan-hewan lainnya, maka mereka terancam punah dan tidak ada lagi di Kalimantan. Ada sih, cuman jarang kita menemukan, atau di hutan-hutan belantara yang masih alami. Nah, itu masih ada ya. Nah, sekarang akan hilangnya habitat dan pemburu liar. Nah, di sini kan salah satu jenis buruan enggang yang terkenal adalah rangkong gading. Nah, rangkong gading ini terkenal termasuk dalam kategori kritis menurun ilucin. Nah, burung rangkong ini terkenal sebagai lucin. Ya. Dan harganya mahal kalau dijual. Tidak bisa dijual sih, karena ini burung yang dijaga dan dilestarikan. Kalau dijual kena pasar. Nah, ya burung enggangnya. Nah, slide selanjutnya ibu akan menjelaskan peran hewan dalam ekosistem. Nah, peran orang hutan ini seperti apa anak-anak? Penyebaran buah biji-bijian di hutan dan menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Maksudnya, orang hutan adalah salah satu hewan penyebar biji-bijian yang sangat efektif. Mereka membantu menyebarkan biji-bijian dari buah mereka makan ke berbagai tempat di dalam hutan. Nah, mereka ini setelah makan biji-bijian atau buah-buahan, bijinya mereka tuh sebar di sekitar hutan Kalimantan. Maka di situ ekosistem hutan itu terjaga dan tumbuh dan bisa melestarikan hutan. Nah, di sini baik melalui kotoran mereka atau sisa buangan yang tidak mereka makan. Nah, proses ini penting untuk pertumbuhan dan regenerasi pohon-pohon di hutan, sehingga menjaga keragaman hayati dan berkelanjutan ekosistem hutan. Nah, penjelasannya gimana? Misalnya nih, yang pertama nih, mereka nih menyebarkan biji-bijian atau buah-buahan. Orang hutan makan berbagai jenis buah biji-bijian dari buah tersebut biasanya tidak terancam sepenuhnya. Nah, dengan cara ini, biji tersebut memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh di lokasi baru, sehingga mengurangi persaingan dengan pohon induk dan meningkatkan keragaman hutan di hutan. Mereka menyebarkan biji-bijian nih, seperti hutan yang sudah gundul nih, yang sudah terjadi kebakaran, yang hutan sudah ditebang sama manusia, sudah globalisasi lah ya. Mereka tebar-tebar biji-bijian yang bekas mereka makan, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan baru. Dan yang kedua ini peran pesut makam. Nah, peran mereka ini menjaga ekosistem sungai dan indikator kesehatan lingkungan. Nah, peran ini maksudnya menjaga ekosistem sungai atau pesut makam atau lumba air tawar ini memerankan peran sebagai predator, puncak dalam rantai makanan sungai. Dengan memangsa ikan-ikan kecil, mereka membantu menyetralkan populasi ikan tertentu sehingga tidak terjadi ketidakseimbangan ekosistem sungai. Nah, di sini nih peran mereka ini
menjaga ekosistem sungai agar sungai tetap terjaga dan menjaga keseimbangan ekosistemnya. Yang selanjutnya nih, peran burung enggang. Peran ini membantu regenerasi hutan dengan menyebarkan buah-buahan atau biji-bijian. Nah, maksudnya burung enggang memakan buah-buahan, mereka menyebarkan biji-bijian dikeluarkan melalui kotoran di tempat yang jauh dari pohon induknya. Dengan cara burung enggang membantu menyebarkan biji-bijian tersebut ke berbagai lokasi, seperti di hutan yang memungkinkan tumbuhan baru untuk tumbuh. Ini sangat penting bagi regenerasi alami hutan, menjaga keanekaragaman hayati dan mendukung siklus kehidupan ekosistem. Nah, burung enggang ini, mereka ini menjaga ekosistem juga dan menyebarkan buah biji-bijian tadi dengan melalui kotoran mereka. Nah, yang jauh dari pohon induknya. Begitu ya anak-anak. Yang selanjutnya nih, kearifan lokal Kalimantan. Nah, apakah anak-anak tahu kearifan lokal? Coba anak-anak sebutkan apa kearifan lokal Kalimantan. Oke, tidak tahu. Di sini Ibu akan menjelaskan. Yang pertama, masyarakat Dayak menghormati burung enggang sebagai simbol kekuatan. Nah, kenapa kita orang Dayak harus menghormati burung enggang? Padahal itu kan burung. Kenapa kita harus menghormatinya? Coba anak jawab kenapa harus dihormati burung enggangnya. Oke, tidak tahu. Di sini Ibu akan menjelaskan. Masyarakat Dayak menghormati burung enggang sebagai simbol kekuatan karena burung ini memiliki makna spiritual, budaya, dan simbolis yang mendalam dalam kehidupan masyarakat Dayak. Nah, burung enggang ini, kata orang Dayak nih, menurut orang Dayak, mereka ini memiliki makna simbolis atau spiritual, budaya, maka harus dihormati. Mereka ini menjaga kita orang Dayak dari hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang terancam mengancam kita. Nah, di sini suku asli Kalimantan, burung enggang dianggap sebagai hewan suci yang mempresentasikan kekuatan atau kebijaksanaan dan hubungan dengan dunia spiritual. Nah, kalau di Kalimantan ini banyak kita menemukan adat-adat suku Dayak yang masih menyembah hal-hal berhala seperti patung, seperti apa hewan atau. Nah, ini mereka dipercaya karena menganggap semua itu bisa hewan suci atau raja. Ibaratkan itu dewa ya, dewa burung atau apa ya. Nah, itu spiritual, memberikan mereka kekuatan. Adanya mitosnya melarang pemburuan hewan tertentu. Nah, seperti apa mitosnya itu? Nah, mitosnya ini seperti adanya mitos yang melarang pemburuan hewan tertentu adalah sebagian dari kearifan lokal masyarakat adat untuk melindungi hewan-hewan tertentu yang seringkali dianggap suci, memiliki makna spiritual atau memiliki peran penting dalam ekosistem. Larangan ini biasanya diturunkan melalui cerita, kepercayaan, atau tradisi yang mengandung pesan atau moral dan nilai-nilai pelestarian alam. Nah, ini pelestarian tradisional melalui kawasan adat seperti Tanah Ulan. Nah, seperti apa itu? Pelestarian tradisional melalui kawasan adat seperti Tanah Ulan adalah bentuk kearifan lokal masyarakat adat dalam melindungi dan melestarikan lingkungan, termasuk hutan, sungai, dan keanekaragaman hayati. Melalui aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun, kawasan adat ini biasanya dilindungi dari ekoplasti, terlebih karena dianggap sebagai wilayah suci, sumber kehidupan atau warisan leluhur. Nah, maksudnya seperti apa? Tanah Ulan ini sebagai kawasan konservasi tradisional. Nah, seperti apa ini? Tanah Ulan adalah istilah dari digunakan oleh masyarakat adat Kalimantan, terutama suku Dayak, untuk menyebut wilayah hutan adat yang dilindungi oleh hukum adat. Nah, seperti kita orang Dayak ini mempunyai hukum adat, istiadat. Nah, kalau kita salah di kampung orang atau di tanah orang, maka ada adatnya. Nah, adat itu harus diwajibkan dan harus dilakukan. Nah, dari penjelasan Ibu tadi yang sudah kalian dapatkan atau kalian terapkan atau kalian ada sedikit nyangkut di apa kalian? Apa ayo? Nah, kalau tidak ada, Ibu akan menanyakan, tadi bagaimana keberlangsungan hidup orang hutan? Seperti burung enggang tadi, gimana keberlangsungannya? Mereka memakan apa? Oke, mereka memakan biji-bijian dan menyebarkan biji-bijian di hutan dan berbagai tempat. Kalau ini, keberlangsungannya di mana? Oke, di air tawar dan sungai perairan. Mereka ini memakan apa? Memakan ikan-ikan kecil. Nah, dan mereka ini memiliki kepala yang bulat dan bentuk tubuh yang licin dan mencolok. Kalau keberlangsungan bekatan gimana? Kalau keberlangsungan bekatan ini, mereka makan biji-bijian dan daun-daunan, dan mereka tempat tinggalnya di mana? Di perairan. Dan mereka suka tinggal di rawa-rawa atau perairan. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas. Di sini diskusikan tentang salah satu hewan khas Kalimantan. Diskusikan ya, nanti Ibu lihat ke depan dan berikan ke depan nanti ya. Nah. Oke. Nah, buat gambar tentang hewan yang ada tadi, yang Ibu sebutkan. Kalian buat gambar hewan apa sud makan. Nanti Ibu nilai ya di sini. Digambar terus kalian tuliskan
di mana tempat tinggal mereka, kawasan mereka, dan apa makanan mereka ya. Oke, Ibu tunggu. Ibu lihat. Oke, sudah bagus ya. Betul, betul, betul. Nah, betul semua ya. Nah, di sini ada video singkat. Nanti kalian lanjutkan di rumah masing-masing ya, video singkatnya. Kisah Sang Enggang Pemberani. Di sebuah hutan lebat yang tenang dan dihuni binatang-binatang bahagia, terdapat sebuah pohon besar yang tinggi menjulang. Pohon tersebut berdiri tegak bagaikan menara di antara pucuk-pucuk pohon lainnya. Pada batangnya terdapat sebuah lubang yang besar. Seisi hutan mengenali pohon tersebut. Itu adalah rumah seekor enggang pemberani yang telah hidup puluhan tahun lamanya. Dia selalu memberikan suara khasnya di pagi hari saat akan keluar dari sarangnya. Nakluk, 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 teriaknya sambil mengitari pucuk-pucuk pohon. Suaranya menggema di seluruh hutan, disusul dengan suara kepakan sayapnya. Semua binatang di hutan menghormati sang enggang. Jika dia terbang, binatang-binatang akan berhenti sebentar untuk memandangnya melintas di ketinggian. Bulu sang enggang selalu bersih. Paruh yang dimilikinya membuatnya terlihat sangat gagah. Setiap hari dia terbang tinggi di antara pohon-pohon. Buah-buahan adalah makanan kesukaannya. Tak jauh dari hutan tersebut, ada sebuah perkampungan petani. Mereka hidup sederhana dan bahagia di samping hutan. Setiap hari mereka menanam berbagai jenis biji-bijian. Ada padi, kacang-kacangan, dan aneka buah. Sang enggang sering melintasi perkampungan tersebut. Dia menyebarkan biji-biji dari buah yang dimakannya hingga tumbuh menjadi pohon-pohon yang melindungi perkampungan petani. Suatu hari, datang sekelompok orang. Mereka mengenakan pakaian yang terlihat mahal. Satu dari mereka mendekati seorang warga. Ternyata mereka adalah pemburu dari kota. Mereka menawarkan harga yang mahal jika warga bersedia menangkap binatang dari hutan lebat. Warga tergiur. Mereka lalu merencanakan sebuah perburuan. Keesokan harinya, saat fajar belum menyingsing, mereka berangkat ke hutan dengan senjata dan obor. Mereka mengendap-endap di dalam semak. Saat itu, binatang-binatang di hutan sedang tertidur lelap. Enggang yang pemberani terjaga karena mendengar suara aneh di bawah. Dia keluar dari sarangnya dengan perlahan. Alangkah terkejutnya sang enggang ketika melihat nyala api. Terlebih segerombolan manusia bersenjata memasuki hutan. Segera dikepakkan sayapnya dan dia mengeluarkan suara khasnya dengan lantang. Nakluk, 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 teriaknya. Suaranya bagaikan gelegar petir yang mengejutkan seisi hutan. Penghuni hutan tahu itu peringatan tanda bahaya. Mereka segera beranjak dan berlari mencari tempat persembunyian di dalam belantara. Sementara rombongan pemburu yang kaget membidikkan peluru dengan sigap ke arah sang enggang. Sayapnya terkena tembakan, namun dia masih berusaha terbang. Dicobanya mengepakkan sayap lebih cepat sambil mengawasi teman-temannya dari ketinggian. Dilihatnya teman-temannya satu persatu menghilang ke dalam rimba. Orang utan memberi isyarat agar dia terbang lebih cepat dan segera menjauh dari jangkauan pemburu. Tapi isyarat tersebut adalah hal terakhir yang mampu dilihatnya. Satu peluru lagi mendarat tepat di dadanya. Sang enggang terjatuh. Setelah kekacauan di pagi itu, seisi hutan tampak sepi. Para pemburu telah kembali ke perkampungan, membawa sang enggang pemberani yang telah menyelamatkan nyawa penghuni hutan. Seisi hutan tampak berduka. Mereka berkumpul di pohon tua, sarang sang enggang, berharap sang enggang akan kembali. Hari berganti, namun pohon tua dengan lubang besar di batangnya itu tak pernah berpenghuni lagi. Sang enggang tak pernah kembali. Sementara itu, tanaman di perkampungan dari tahun ke tahun semakin berkurang. Tak ada lagi pohon baru yang tumbuh. Lama-kelamaan, perkampungan tersebut ditutupi kabut kesedihan. Buah-buahan tak lagi banyak, makanan tak lagi melimpah, penduduk di kampung tersebut menjadi merana. Semua orang merindukan sang enggang pemberani. Baik, pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Dan selamat siang. Dan kita berdoa terlebih dahulu untuk menutupi pelajaran pagi hari ini. Dan Ibu akan memimpinnya. Mari tundukkan kepala, kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke, pulangnya hati-hati, selamat sampai tujuan masing-masing. Terima kasih. Selamat siang.